Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, pembimbing dan juga penguji dari LPTK UIN Salatiga. Perkenalkan, nama saya Setiono dengan nomor induk mahasiswa 27023025387. Saya berasal dari Kabupaten Banjarnegara dan saya termasuk mahasiswa PTG Daljab Batch 3 LPTK UIN Salatiga. Berikut akan saya tunjukkan video pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan mengambil tema atau materi membiasakan sikap berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas bisa menyiapkan kelasnya dan dipimpin doa dulu. Monggo. Kita pada duduk, siap. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih saya cek kehadirannya dulu ya. Nanti yang hadir silahkan sampaikan hadir. Jika ada teman yang mungkin hari ini tidak berangkat, mohon disampaikan keterangannya izin, sakit, ataupun alpa. Oke, dari yang pertama, Ahmad Rafi Mualim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali di kegiatan pembelajaran seperti biasa, khususnya mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak? Oke, yang pertama, sebelum Bapak akan memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih akan Bapak sampaikan beberapa hal yang tentunya akan dibahas pada hari ini. Tetapi sebelum kita akan membahas materi, membahas tujuan pembelajaran, dan juga membahas apa saja yang akan kita bahas hari ini, terlebih ada sedikit motivasi untuk kalian semuanya, bahwasanya kalian hari ini berangkat ke sekolah. Hari ini kalian sedang berusaha dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Yang mana ketika mungkin waktu SMP kalian pernah dipelajari oleh guru PAI kalian, dan juga mungkin waktu SD pun pasti guru PAI kalian pernah mengingatkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Hadisnya sudah sangat masyhur di mana-mana, sering disebut oleh para ustadz, para orang alim, dan juga para ulama-ulama yang memang basicnya untuk dakwah. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Ada juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi menuntut ilmu ke wajib bagi siapapun itu, entah muslim maupun muslimat. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa atau bahasa Jawane sing sapa wonge mlaku tariqan yaltamisu dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi kalian semua jalan menuju ke surga. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu dalam pembelajaran kita kali ini adalah kalian nanti akan diharapkan murid itu mampu membaca dengan tartil Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Tartil itu dalam artian membaca sesuai makhorijul huruf, sesuai dengan fasohah lisan, kefasihan mulut kita, dan kaidah hukum tajwid yang lainnya. Nanti kita belajar bareng-bareng dari awalnya membaca dulu. Terus tujuan yang kedua yaitu menghafalkan dengan fasih. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kan belajar tentang membiasakan
berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Mungkin materi ini kalian baru pernah mendengar, dan mungkin materi ini masih asing di dalam pikiran kalian. Nah, hari ini kita akan kaji bersama materi tersebut, baik secara kalian mendengarkan penjelasan saya, dan nanti juga akan ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan bersama-sama. Tuh, secara umum dulu ya, nanti sebelum saya paparkan video pembelajarannya. Secara umum, setiap manusia pasti punya kemampuan berpikir. Tetapi sebelum jauh ke sini, manusia itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu macam kesempurnaan. Yaitu pada kelas 11. Bab yang pertama, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Pembahasan materi pada video kali ini yaitu tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Ini ada dua buah materi. Materi yang pertama tentang berpikir kritis yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis yang terkait. Kemudian materi yang kedua yaitu mencintai iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis yang terkait. Bareng-bareng yo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Oke, dari sekian banyak murid yang ada di sini, apakah ada yang sudah lancar baik membaca ataupun sudah hafal? Ada? Mulia. Ya, coba Mas dibaca, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum hukum tajwidnya itu, tapi kalau mau dikaji semuanya, di situ masih ada alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ketika kita akan mengkaji isi kandungan ayat tersebut. Ya, saya bagi menjadi 5 kelompok. Nanti tiap kelompok kurang lebih ada 7 anak, dan akan saya kasih soal dan silahkan didiskusikan bersama, dan nanti petunjuknya akan saya sampaikan. Berhitung dari kamu, Mas. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Kamu dari kelompok berapa? 5. Ya, kelompok berapa? 1. Kelompok? 2. Nanti kalian langsung duduk di kelompok masing-masing setelah saya minta, dan kalian akan menyimak video tentang teori penciptaan alam semesta. Nanti saya paparkan di situ. Terus dari video yang Anda simak, silakan dibaca soalnya sampai selesai. Penciptaan bumi dalam perspektif Al-Quran dan sains. Nah, pada pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kalian sudah saya beri masalah satu persatu di lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Silahkan mulai sekarang selesaikan masalah yang ada di lembar kerja tersebut, dan nantinya ketika kalian sudah mengerjakan selesai akan dipresentasikan oleh kelompok kalian masing-masing. Dan nanti ini sebagai nilai untuk kalian semua, monggo bisa dikerjakan. Sudah selesai semua? Ya, oke. Dari permasalahan yang tadi Bapak berikan ke kalian semua, itu secara umum adalah tentang konsep berpikir. Sebelum kita mengkaji lebih dalam apa itu berpikir kritis, sampai contoh-contoh berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam pendekatan problem based learning,
kalian saya berikan sebuah permasalahan dan coba diselesaikan di kelompok masing-masing. Nah, ini ada 5 kelompok, sudah saya tugaskan semuanya. Dan biasanya kan kalau maju dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang dibalik kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan, perkenalkan saja kelompoknya dan juga namanya. Nanti ketika kelompok 5 sedang mempresentasikan materi, silakan diperhatikan, dicatat poin-poin pentingnya, dan jika ada yang menimbulkan pertanyaan silahkan tanyakan dan nanti akan dijawab oleh kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari perspektif Al-Quran adalah penciptaan dalam namasa yang sudah terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam namasa. Lalu menurut sains modern, alam semesta bermula dari titik tunggal dengan energi panas dan kerapatan tak terhingga. Titik tersebut meledak menghasilkan ruang, waktu, dan energi. Soal selanjutnya itu manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah fil ard. Coba jelaskan mengapa manusia disebut sebagai khalifah fil ard dan sertakan sumber yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjelaskan pertanyaan tersebut. Yang jawabannya adalah manusia diciptakan sebagai khalifah fil ard karena manusia mempunyai tugas untuk menjadi pemakmur di muka bumi. Pemakmur di sini artinya adalah memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang ada di muka bumi, dan manusia juga punya tugas untuk menjaga serta merawat alam semesta. Soal terakhir di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Coba diskusikan dengan kelompok Anda apa makna dari berakal dan sebutkan ciri-ciri orang yang berakal. Jawabannya adalah mampu menjalankan segala kewajiban yang diperintahkan Allah, meninggalkan segala larangan Allah, memanfaatkan dan menjaga sumber daya yang diciptakan oleh Allah, memaknai segala macam fenomena dengan berpikir kritis. Ya, izin bertanya, mengapa Allah menciptakan alam semesta sangat luas, padahal manusia hanya ada di bumi saja? Kita sebagai manusia itu tidak tahu alam semesta di luar sana ada makhluk apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini adalah penjelasan tentang hakikatnya orang berpikir, bahwa kita harus menjaga, merawat, melestarikan dan tidak boleh merusak alam. Dan kita melihat fenomena-fenomena alam, adanya bencana, adanya gunung meletus, adanya tsunami, adanya longsor, kita diminta untuk berpikir kritis. Semua itu pasti ada hukum sebab dan akibat. Nah, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nanti next time atau di waktu yang akan datang di pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang semangat mencintai iptek, atau ipteknya itu adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai bahan refleksi kita. Monggo berdiri Mas, menghadap teman-teman. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ini. Yuk. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita banyak belajar. Yang pertama itu dari tema dari bab 1 adalah berpikir kritis dan Mencintai iptek. Semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di akhir pembelajaran kalian saya beri lembar refleksi. Tulis refleksi untuk pembelajaran hari ini. Dalam artian jika ada kekurangan saya tolong dikoreksi, dan jika ada sesuatu yang tentunya mungkin menurut kalian kurang tepat atau perlu dijelaskan ulang, tulis saja. Ini semuanya tujuannya adalah untuk apa? Agar pembelajaran di pertemuan berikutnya menjadi lebih
baik lagi. Mari kita bersama-sama tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada salah tutur kata itu murni datangnya dari saya. Jika ada yang benar ataupun baik itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.